mengandung kekuatan medis. Dalam hal ini tanaman hanjuang yang diikat dan diberi ritual doa lalu diletakkan pada tempat tertentu. Ampun nyak paralun ka Gusti nu Maha Agung ka Nabi anu linung Muhammad anu jinunjung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkah, salam Gapuraning Rahayu, Sampurasun. Sahabat, pada kesempatan kali ini semoga kita tetap diberikan curahan rahmat dan berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga semuanya diberikan kesehatan jasmani dan rohani, diberikan kemudahan dalam segala urusan, juga diberikan kebahagiaan di dalam hidup ini. Dalam kesempatan ini, AA akan berbagi pengetahuan tentang tanaman yang sangat luar biasa bermanfaat. Namun tanaman ini akan kita kupas sisi lain daripada tanaman yang zahirnya. Kita akan mengupas sisi lain dari tanaman, di mana tanaman ini mengandung energi yang sangat luar biasa positif. Bagaimanakah kita bisa memanfaatkan tanaman ini sehingga aura lingkungan yang berada di rumah kita yang ada tanaman ini menjadi baik. Kita akan bahas tanaman apa saja atau tanaman apa yang akan kita bahas untuk kesempatan kali ini. Bagi masyarakat Sunda, hanjuang adalah tanaman yang dianggap istimewa, bukan hanya sebagai tanaman hias, tapi tanaman ini bisa menjadi tanaman obat yang luar biasa, atau tanaman sawen, atau tanaman tolak bala kalau bahasa tradisional Sundanya begitu. Yang dipercaya oleh masyarakat Sunda untuk menolak bala. Tentu menolak bala dari berbagai macam gangguan atau kekuatan gaib dan wabah penyakit. Inti daripada sawen atau tolak bala adalah jenis tumbuhan tertentu yang dianggap mengandung kekuatan medis. Dalam hal ini tanaman hanjuang yang diikat dan diberi ritual doa lalu diletakkan pada tempat tertentu, baik di dalam maupun di luar ruangan rumah, agar terhindar dari bencana untuk mendapatkan keselamatan. Bencana dalam masyarakat Sunda seperti yang terdapat dalam naskah Sunda kuno Sanghyang Sasana atau Sanghyang Sasana abad ke-16 disebutkan dalam bukunya bahwa bencana ini disebut derita dunia, yakni kota terbakar, gagal panen, wabah penyakit, musim kemarau yang panjang, salah mangsa. Semua tanaman tak menghasilkan atau tak berbuah, dan semua binatang mati. Inilah 5 kesengsaraan. Lalu mengapa semua ini terjadi? Tidak lain karena salah lakunya, ucapannya, pikirannya, dan berbuat jahat. Berdasarkan catatan sejarah seperti dalam cerita di Kerajaan Sumedang Larang pada tahun 1578-1510 yang sekarang menjadi kota Sumedang, Jawa Barat, hanjuang dijadikan sebuah tanda atau alamat kemenangan.
dalam peperangan, tanaman ini sering dijadikan tanda keberadaan sesuatu atau dijadikan pembatas ruang seperti pembatas tanah, sawah, ladang, untuk pagar rumah, tanah milik pribadi, tanah milik orang lain, itu juga diberikan pembatas ini. Jika dilakukan adanya wabah penyakit, itu akan terjaga, terbentengi. Pohon hanjuang bisa digunakan sebagai pagar pembatas untuk penyakit yang akan datang. Di sini hanjuang dimaknai sebagai sosiokultural, yaitu bagaimana masyarakat Sunda mengimplementasikan kata hanjuang sebagai budaya. Penggunaan ini tidak hanya digunakan pada zaman sekarang saja, namun bukti sejarah dan filologinya dalam Wangsit Siliwangi 401 Masehi ditemukan kalimat dalam bukunya yang berbunyi ditihangan ku hanjuang. Artinya menggunakan tiang dengan hanjuang. Makna hanjuang dalam konteks kalimat tersebut merujuk kepada tiang sebuah bangunan yang berfungsi tentu sebagai penyangga bagian atas bangunan tersangga agar kuat dan tidak roboh. Oleh karena itu, hanjuang bagi masyarakat Sunda dianggap tanaman. Ini bukan hanya pembatas atau pembatas yang kuat, pembatas yang keramat, yang mampu menjadi pagar mengatasi wabah. Selain sebagai sawen tolak bala, pohon hanjuang ini atau tanaman hanjuang ini juga bisa digunakan sebagai obat. Orang Sunda banyak sekali menggunakan daun hanjuang ini. Contohnya di Desa Girijaya, Kabupaten Sukabumi. Mereka percaya bahwa tanaman hanjuang ini sangat berkhasiat untuk mengobati berbagai macam penyakit. Salah satu penyakit yang dapat diobati dengan daun ini adalah penyakit pernapasan, TBC. Ini tidak terlepas dari mitos memang yang berkembang bahwa hanjuang dianggap keramat karena memiliki kekuatan magic dan sebagai pagar atau pembatas agar tidak terjangkit berbagai macam penyakit yang dianggap berat. Memang hasil penelitian dari beberapa ahli juga mengungkapkan bahwa hanjuang bisa digunakan sebagai obat. Tentu obat tradisional seperti batuk TBC, paru-paru, asma, diare, dan sakit kepala. Masyarakat di Desa Girijaya membedakan batuk menjadi dua jenis, yaitu batuk biasa dan batuk cupat. Batuk cupat adalah batuk yang sangat berat sekali, yang kronis, yang disertai sesak nafas, sakit di dada, dan berdahak, malah berdarah, atau di dalam istilah kedokteran disebut TBC. Sedangkan bentuk biasa hanya tenggorokan, gatal saja, dan serak batuk biasa. Ini menjaga atau dapat diobati dengan ramuan kencur atau cikur saja, yang diparut dicampur dengan gula merah atau dengan madu. Bahkan bisa dengan gula batu yang dibiarkan semalaman kemudian diminum paginya. Sedangkan batuk berat, batuk yang cupet, yang TBC tadi, dengan meminum daun hanjuang yang sudah dikeringkan, dibuat teh dan direbus, itu sudah terbiasa oleh masyarakat Desa Girijaya, masih digunakan hingga sekarang. Tanaman hanjuang sebagai sawen atau tolak bala dan pengobatan tradisional untuk mengobati beberapa penyakit ya tadi yang kita bahas diantaranya, yaitu mengatasi wabah penyakit menular lainnya. Jadi wabah penyakit menular lainnya itu dapat dicegah dengan menanam ini dengan niat dijadikan pagar
baik pagar goib dan juga pagar lahir untuk diambil daun-daunnya. Sahabat, mungkin itu saja yang bisa sampaikan. Pasti ada banyak kekurangan. Insya Allah di lain kesempatan nanti kita bisa kupas lagi tentang banyak manfaat daripada tanaman hanjuang ini. Oleh sebab itu, jangan berhenti berusaha, berikhtiar. Semoga kupasan ini, penjelasan ini dapat bermanfaat dan dapat dijalankan sesuai dengan makna atau manfaat daripada khasiat tanaman ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.